Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini aku mau sedikit cerita ya. Cerita tentang masalah ID kenapa tidak bisa diproses. Nah, awalnya aku daftar kilang Jinko seleksi itu di bulan Desember tahun 2021 dan sampai berbulan-bulan kemudian itu kenapa nggak diproses-proses gitu, ternyata masih menunggu MOU di ACC atau disahkan gitu antara dua negara. Setelah MOU sudah di ACC, itu ada beberapa PT, karena aku punya beberapa kontak PT agen PJTKI Malaysia gitu, nggak cuma satu tapi sekitar 2-3 gitu punya ya, buat mencari-cari info gitu. Nah, setelah sudah itu salah satu staf PT aku itu membuat status medical itu khusus Jogja, Purwokerto, dan pokoknya itu tentang Jogja dan wilayah-wilayah sekitar Jawa Tengah yang dekat dengan Jogja gitu. Terus aku tuh mikir, loh kenapa kok nggak semuanya, kenapa aku gitu kan, masih bertanya-tanya. Dan staf PT pun masih diam, dia tuh kalau ditanya itu susah gitu, kita cari info tuh dia tuh susah gitu buat ngejawab. Nah, kemudian aku cari-cari info kenapa gitu. Terus ada beberapa setelah aku mencari di sosial media, di Facebook, di komen-komenan, ini kok rame sekali tentang ID tidak bisa direkom, kok pembuatan ID di luar kota susah gitu. Aku kan jadi bertanya-tanya, ini kenapa, apa mungkin ada hubungannya tentang PT aku yang mendahulukan medical di daerah kota-kota yang sekitar Jogja gitu. Apa mungkin itu ada hubungannya? Aku berpikir seperti itu. Nah, kemudian sudah beberapa minggu kemudian semakin ada info kalau ID di luar kota itu susah. Terus aku semakin bertanya-tanya. Kemudian manajer PT aku itu menginformasikan ternyata peraturannya sekarang baru. Dulu sebelum pandemi itu ID anak yang di luar provinsi atau di luar kota itu bisa dibantu oleh BP3. Sekarang peraturannya baru, undang-undang baru, semua baru, itu semakin ribet. Ternyata saat kita di luar kota, sedangkan PT kamu di beda provinsi, syaratnya itu PT kamu harus mendirikan kantor cabang di provinsi kamu, baru dia bisa membuat atau merekom ID kamu gitu. Syaratnya PT kamu harus punya PT cabang di provinsi kamu, baru bisa mengurus ID kamu begitu. Sedangkan PT aku di Yogyakarta dia tidak punya PT cabang di Jawa Timur, karena aku Ngawi Jawa Timur ya begitu. Kemudian aku bilang, Bu, saya Ngawi, ini bisa apa enggak? Dia bilang tidak bisa gitu. Terus aku tanya, gimana Bu, kalau nggak bisa ini gimana gitu, terus nasib kita itu gimana gitu. Dia bilang, ya kemungkinan saya tidak bisa, kalau yang dekat kemungkinan bisa, tapi ada disnaker kabupaten atau kota itu ada yang mempermudah, ada yang mempersulit. Mempermudah itu contohnya PT membuatkan surat kuasa ID rekom kamu, terus kamu bawa ke disnaker kota kamu. Kalau dia meng-ACC berarti dia bisa membuat ID kamu tanpa dia datang, tanpa pihak PT mendampingi kamu ke disnaker kota kamu. Kalau mempersulit itu salah satu staf PT harus menemani kamu atau mendampingi kamu membuat ID di disnaker kota kamu. Jadi ada sebagian PT mestinya keberatan gitu, karena juga karena terbatasan waktu juga ya, karena dia harus mengurus anak-anak yang mau proses ke Malaysia terus mau mendampingi kamu, sedangkan kamu luar kota jauh gitu. Jadi dia kemungkinan besar tidak bisa membuat ID kamu gitu, kalau si disnaker kota kamu menyuruh
harus ada pendamping PT yang menemani kamu membuat ID di Disnaker begitu. Kemungkinan bisa, tapi kalau Disnaker kamu bisa menerima surat kuasa yang kamu bawa gitu. Jadi buat teman-teman bisa ditanya dulu, datang ke Disnaker kota kamu. Buat yang luar kota, kalau membuat surat diwakilkan surat kuasa bisa apa enggak, kalau bisa dirayu, karena itu juga demi kebaikan kamu gitu, karena PT juga kemungkinan susah gitu kalau harus mendampingi kamu, karena jarak juga jauh, waktu pun juga terbatas begitu. Nah, kemungkinan yang kota-kota bisa direkrut itu yang dekat-dekat dari provinsi atau dari kota PT kamu gitu. Mungkin dia masih bisa menolong, bisa membantu kalau datang ke Disnaker kota kamu yang dekat dengan PT kamu yang di luar provinsi gitu. Nah, itu alasan kenapa ID itu susah buat anak yang luar kota begitu. Sangat disayangkan sekali ya, karena peraturan sekarang itu rumit, diperbaharui susah gitu. Buat anak-anak yang mau pergi ke luar negeri pun juga susah, cari kerja di negara sendiri pun susah, mau melancong ke negara tetangga buat jadi TKA pun dipersulit. Sangat disayangkan sekali peraturan ini ya. Dan saya juga sedih, saya harus pindah PT, mencari kilang lagi, mau seleksi lagi. Jadi itu sangat menguras pikiran ya gitu. Kalau belum punya sandaran kilang itu banyak pikiran gitu loh, aku nanti arahnya kemana, belum tenang gitu kalau belum punya kilang gitu. Yang tadinya aku sudah lolos, sudah punya kilang, harus pindah PT yang bisa merekrut ID aku. Dan aku sudah tanya PT sebelah gitu ya, masih di Jogja juga. Aku tanya, Kak bisa nggak ngurus ID aku dari Ngawi? Dia bilang bisa, karena kemarin dia baru saja ngurus anak yang asalnya dari Ngawi juga kebetulan. Alhamdulillah ya, bisa gitu. Jadi aku pindah PT yang bisa merekrut ID aku. Nah, buat teman-teman juga pengalaman ya, kalau mau daftar kilang itu tanya dulu sama staf PT-nya, itu bisa nggak ngurus ID kamu. Kamu bilang asal kamu di kota ini, bisa nggak ngurus ID? Kalau nggak bisa, cari PT lain yang bisa gitu. Jangan diterusin, karena kemungkinan dia juga nggak bisa. Kalau udah proses bayar apa segala macam, ujung-ujungnya dia nggak bisa ngurus ID, itu kita pasti akan kehilangan biaya proses medikal, paspor dan lain-lain, dan kita itu rugi gitu. Nah, sekarang pengalaman, jadi buat teman-teman yang mau kerja di Malaysia itu lebih baik tanya dulu buat staf PT-nya ya, bisa nggak buat ID kamu gitu. Kalau nggak bisa ya udah gitu, ditanya dulu, jangan daftar dulu. Kalau bisa lewat WhatsApp aja atau lewat Messenger atau apa, nggak usah datang jauh-jauh ke PT, karena kalau nggak bisa nanti kita nggak keluar ongkos, jadi kita nggak buang-buang ongkos gitu. Nah, ini sebenarnya info yang sangat buruk buat saya, karena saya dari tahun 2020 sudah di cancel kilang ya, tidak bisa terbang, tinggal Visanan, karena itu ada corona gitu, jadi nggak bisa terbang, di cancel dari pihak kilang. Dan sekarang sudah punya kilang, sudah nunggu lulus setengah tahun, ternyata ID susah, PT tidak bisa membuat ID saya. Jadi saya terpaksa harus pindah PT, memulai cari kilang lagi, seleksi lagi, karena saya juga harus cepat-cepat gerak gitu. Kalau diem aja pasrah gitu, gimana saya nanti mengejar keterlambatan saya, yang lain sudah medical, paspor dan lain-lain, dan sudah mau terbang, dengan saya belum apa-apa gitu. Jadi saya harus cepat-cepat gerak, harus pinter-pinter gitu, karena kalau cuma nurutin sedih gitu, nggak akan bisa ngerubah nasib gitu. Buat teman-teman yang mungkin senasib seperti aku, yang sabar ya, kita tidak sendiri, kita banyak temennya, tapi kita nggak boleh nyerah, kita harus tetap berusaha gitu. Mungkin ini ya buat teman-temannya nggak tahu kenapa ID susah, ini alasannya ya, saya kasih tahu gitu. Bisa dibuat asalkan
Disnaker PTK, Disnaker kota kamu mempermudah gitu. Kalau mempersulit ya nggak bisa gitu. Sekarang ini sore hari ya, aku lagi di stasiun Ngawi karena nanti jam 5:30 aku mau ke Jogja. Besok mau ngambil berkas, jadi aku nanti nginep di homestay. Besok pagi aku ngambil berkas, pindah PT, terus daftar kilang, terus lanjut pulang ke Ngawi gitu. Sebenarnya males ya, karena sudah berkali-kali zong gitu ya. Gimana lagi, kalau diem aja juga kita nggak akan berhasil gitu. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat, bisa menjawab pertanyaan teman-teman kenapa ID susah di luar kota gitu. Nah, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.